Ya, salam jumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan IPS dengan topik pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala, mulai dari skala sempit hingga skala luas. Skala sempit bisa terjadi antar desa dengan kota. Sedangkan skala luas bisa terjadi antar negara dan benua. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terlihat pada alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan permukiman. Sedangkan kalau di Eropa, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terlihat pada terbentuknya kota-kota dan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di kota. Lahan di Asia sekitar 50% sudah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dari data statistik diperoleh pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Selanjutnya, faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota ada beberapa faktor. Yang pertama, makin terbatasnya lapangan kerja di desa. Nah, terbatasnya lapangan kerja di desa karena memang sudah terjadi alih fungsi lahan. Yang kedua, terjadi konflik. Faktor ketiga, karena bencana alam. Yang keempat, terbentuknya gurun. Jadi kalau terbentuknya gurun, maka lahan pertanian sudah akan terbatas. Dan yang berikutnya, masuknya air laut ke arah daratan. Ini jelas mengurangi luas daratan, baik untuk lahan pertanian maupun tempat permukiman. Dampak dari interaksi desa-kota adalah sebagai berikut. Makin beragamnya mata pencaharian
Yang kedua, munculnya teknologi tepat guna untuk pertanian. Yang ketiga, sarana transportasi antara desa dan kota makin baik. Yang keempat, masuknya budaya kota ke desa yang selalu tidak sesuai dengan budaya desa. Yang terakhir, makin banyak guru dan sekolah dibangun di desa. Bagi kota, desa memiliki peran yang sangat penting. Adapun pengaruhnya adalah: 1. Sumber daya desa masuk ke kota, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Yang kedua, munculnya permukiman kumuh. Ini terjadi karena tidak sedikit pendatang dari desa gagal di dalam mendapatkan perubahan hidup, sehingga terjadi masalah kemiskinan dan permukiman kumuh. Kota dihuni oleh penduduk desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Selanjutnya, pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara dan antar benua pada berbagai bidang. Ada pada bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Pada bidang ekonomi, diperoleh devisa atas penjualan barang dan jasa. Jadi negara yang menjadi pemasok barang dan jasa mendapat keuntungan berupa devisa atas penjualan. Dan sebagai negara yang menerima pasokan juga menerima keuntungan dari barang yang didatangkan tersebut. Pada bidang sosial, kehidupan sosial dapat berubah karena adanya wisatawan dari negara lain. Pada bidang politik, peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Ini tidak jarang terjadi. Sering suatu negara mengadopsi sistem politik negara lain. Pada sisi budaya, peristiwa budaya dari negara lain dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di negara yang berbeda. Karena interaksi sudah semakin mudah tersedianya teknologi informasi dan komunikasi, maka mudah kita menyaksikan bagaimana peristiwa di negara lain, baik di internet maupun di media televisi. Yang terakhir, pada bidang pendidikan, banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Di sisi lain, negara-negara maju juga menyediakan beasiswa, sehingga banyak pelajar dan negara berkembang menuju negara maju untuk melanjutkan pendidikan. Demikianlah materi kita tentang pengaruh ruang dan interaksi antar ruang. Semoga bermanfaat.